Kerap senjatanya digunakan di Ukraina. Amerika belak-belakan akui tak berdaya hadapi Rusia. Amerika belak-belakan akui tak berdaya hadapi senjata Rusia ini. Kerap digunakan di Ukraina. Dilansir dari kabar bangkapos.com, kapal frigat Rusia menembakkan rudal jelajah kaliber. Amerika Serikat mau tidak mau harus mengakui keunggulan rudal jelajah yang dimiliki militer Rusia. Rudal-rudal tersebut sudah terbukti kemampuannya dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Pihak AS tak berdaya dalam mencari cara untuk menghadapinya dan tidak mampu mempertahankan diri terhadap rudal jelajah. Tim Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS di Washington DC merilis laporan tentang keadaan pertahanan rudal AS dan mengirim sinyal yang mengkhawatirkan ke Pentagon. Ternyata sistem pertahanan rudal AS tidak berdaya melawan rudal jelajah Rusia yang masih umum digunakan sebagai bagian dari operasi militer khusus di Ukraina. Sebaliknya, miliaran dolar telah diinvestasikan dalam pengembangan sistem anti-rudal berbasis silo yang hanya efektif untuk mencegat target yang terbang tinggi dan sistem seluler yang digunakan di wilayah lain. Hampir tidak adanya pertahanan rudal berbasis darat dan bentuk-bentuk terkait pertahanan udara dalam skala besar menciptakan masalah serius, kata laporan itu seperti dikutip dari Intisari Online. Menurut para ahli, situasi di Ukraina menunjukkan bahwa menonaktifkan dan menembak jatuh elemen lama dan sistem pertahanan rudal adalah sebuah kesalahan. Sebaliknya, para ahli CSIS merekomendasikan pendekatan baru. Hal ini diperlukan untuk menghubungkan stasiun radar, pesawat pengintai, UAV, terbang tinggi dan sistem anti-rudal ke dalam satu jaringan. Untuk integrasi saluran dan platform transmisi data ke dalam arsitektur umum yang mendukung pertahanan nasional, ancaman serangan rudal jelajah telah menjadi sakit kepala nyata bagi para pemimpin politik dan militer AS dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seperti di ICBM yang terbang di orbit tinggi dan dapat diprediksi, rudal jelajah terbang di ketinggian rendah. Wells Gerber mencatat bahwa radar tidak dapat mendeteksi mereka. Senjata semacam itu dapat diluncurkan secara diam-diam dari kapal selam yang bersembunyi di dekat pantai, tidak dapat diprediksi dari kejauhan. Dalam rangkaian ancaman rudal dan serangan udara yang semakin luas dan beragam, rudal jelajah yang diluncurkan dari darat dan permukaan menjadi pusat perhatian, katanya. Ancaman rudal hipersonik yang muncul menarik perhatian yang cukup besar, tetapi rudal jelajah adalah salah satu ancaman yang paling diremehkan, yang merupakan kesalahan besar bagi Amerika. Ancaman dari Federasi Rusia seperti itu memaksa pejabat Pentagon untuk menyembunyikan alarm lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun selama ini hanya sedikit yang berubah dalam hal memperkuat pertahanan Amerika. Di dekat Baltimore, misalnya balon udara digunakan untuk melacak pesawat di sepanjang pantai timur. Namun pada tahun 2015, perangkat itu jatuh dan jatuh, merusak saluran listrik. Akibatnya, proyek ditutup. Ada versi rudal yang diluncurkan dari kapal, yang diluncurkan dari kapal selam, dan yang diluncurkan dari udara. Dan varian untuk menggunakan anti kapal selam, dan serangan darat. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat rudal kaliber memiliki kemampuan yang ofensif dan dapat memberikan kerusakan yang signifikan kepada target. Selain itu, rudal kaliber juga memiliki kecepatan terbang supersonik, sehingga dapat sulit bagi target untuk menghadang laju rudal ini. Lebih lanjut, rudal kaliber tergolong sebagai senjata perang yang bisa dibawa kemana-mana alias portable. Menurut laporan terbaru, Zircon memiliki jangkauan sekitar 1.500 km untuk misi serangan di darat dan sedikit kurang dari itu untuk target di laut. Zircon diperkirakan akan memasuki layanan pada paruh pertama 2022 sambil menunggu penyelesaian sejumlah uji coba yang masih berlangsung. Putin mengklaim Avangard mampu melakukan manuver tajam dalam perjalanannya ke target sehingga kebal terhadap sistem pertahanan rudal apapun. Avangard dapat mencapai kecepatan hingga maksimal 20 atau 24.696 km per jam
dan dapat dilengkapi dengan muatan nuklir atau konvensional. Senjata itu diperkenalkan pada tahun 2019, di mana setidaknya ada 4 sistem rudal yang dilengkapi Avangard saat ini bertugas di pasukan rudal strategis Rusia. KH-95 tampaknya menjadi rudal jelajah hipersonik jarak jauh, sebagaimana dilaporkan oleh The National Interest. Rudal ini berpotensi memenuhi persyaratan misi penting untuk senjata hipersonik yang dapat menghindari sistem pertahanan udara NATO saat diluncurkan di luar jangkauan efektif. Orang-orang di dalam industri pertahanan mengonfirmasikan KH-95 akan kompatibel dengan bomber Tu-160M dan Tu-23M yang dimodernisasi. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, dan Andalah yang memutuskan.